Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu kita menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada akhir seksi pada pertemuan yang lalu. Di antara pertanyaannya adalah apa keutamaan nikah muda? Jelas menikah muda jauh lebih utama daripada menikah tua dari banyak sisi dan manfaat, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Manfaat akhirat adalah seorang yang menikah muda, maka dia akan lebih terjaga dari fitnah, baik fitnah mata, fitnah telinga, fitnah lisan, fitnah hati, maupun fitnah kemaluan. Maka usia atau umur dia lebih panjang terjaganya daripada orang yang menunda-nunda nikah, dan ketaatannya lebih panjang daripada orang yang menunda menikah. Karena setiap apa yang dia lakukan dengan pasangannya bernilai ibadah. Apapun yang dilakukan, sekecil apapun yang dilakukan, sekedar memandang ibadah, bercanda, bercumbu ibadah. Kita sudah lalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap permainan di dunia ini sia-sia kecuali 3 hal: berkuda, memanah, dan permainan seorang laki-laki dengan istrinya. Artinya apa? 3 hal ini mengandung pahala, bermanfaat dunia dan akhirat. Para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada hubungan intim salah seorang di antara kalian
mendapatkan pahala sedekah. Sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ia mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW menjawab, afara'aitum idza wada'aha fil haram kana alaihi wizr, fakadzalika idza wada'ahu fil halal kana lahu fiha ajrun. Bukankah apabila ia menyalurkan pada yang haram, dia mendapatkan dosa? Begitu pula ketika ia menyalurkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Zina adalah dosa besar, maka hubungan suami istri yang sah mendapatkan pahala yang besar sebesar dosa orang yang berzina. Jadi setiap hubungan suami istri itu mendatangkan pahala, dan apapun yang dilakukan dari suami istri tersebut, bercanda, bersenda gurau, mencium dan seterusnya, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang menikah muda hatinya lebih bersih daripada yang menunda menikah. Karena tidaklah seorang menunda menikah, tidaklah seorang menunda menikah, tidaklah pemuda menunda menikah kecuali karena dua hal. Ketika ada seorang yang enggan menikah di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar ibn al-Khattab menghardiknya, mengatakan kepada dirinya, salah satu dari dua hal yang pasti terjadi padamu, imma engkau melakukan yang haram atau engkau impoten. Jadi kalau ada yang nunda-nunda nikah padahal sudah cukup usia, terutama pemuda. Kalau pemudi lebih sulit, karena pemuda itu langka. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki yang sudah cukup usia nikah itu pun masih enggan untuk menikah. Laki-laki tidak terhalangi rasa malu, berbeda dengan wanita. Dia bebas mengetuk pintu rumah manapun untuk melamar. Maka jika ada laki-laki yang menunda-nunda menikah, maka dua hal ini yang terjadi padanya. Yang pertama, melakukan yang haram, atau yang kedua, enggak punya syahwat. Pilih yang mana? Pilih menikah. Dan dengan pernikahan akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun, 'haqqun 'alallahi 'aunuhum,
3 golongan, 3 orang yang pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatab alladhi yuridul ada, seorang budak yang ingin menebus dirinya kepada tuannya, ingin membayar sejumlah uang untuk harga dirinya, kemudian dia membebaskan dirinya. Jadi mukatab membuat perjanjian dengan tuannya untuk diberi tempo waktu bekerja mencari uang. Setelah terkumpul sejumlah uang, dia membayar kepada tuannya untuk kebebasan dirinya. Maka budak seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wan nakihu yuridul afaf, orang yang menikah ingin menjaga dirinya, ingin menjaga matanya, ingin menjaga hatinya, ingin menjaga kemaluannya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang menikah, matanya, hatinya, bahkan kemaluannya lebih bersih daripada yang tidak menikah. Dan hati yang bersih akan memudahkan diijabahinya doa-doa dia. Maka orang yang menikah, di antara keberkahan menikah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur yang sering kita sampaikan, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, yughnihumullahu min fadlih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu menunggu mapan dulu baru menikah, tapi menikahlah supaya mapan. Jangan tunggu kaya dulu baru nikah, tapi menikahlah untuk mencari kekayaan. Dan ini petunjuk salafus saleh. Mereka berwasiat kepada kita, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan menikah. Dan pasangan muda-mudi ketika mereka menikah dalam usia muda, maka anak-anak mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang dewasa dan mandiri. Karena terbiasa, terdidik melihat bagaimana kerja keras kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak yang lahir dari orang tua yang sudah mapan. Maka akan tumbuh anak-anak yang manja dan tidak mandiri. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan usia nikah muda. Dan ini kita rasa cukup memberikan motivasi kepada para jombloan dan jombloati untuk menyegerakan mengakhiri masa lajang mereka. Kita lanjutkan kajian kita masih pada hak-hak suami. Hak suami yang ke-8 adalah hak suami terhadap istrinya, ialah istri memelihara rumah dan hartanya, memelihara
rumah dan harta suaminya, terutama ketika suami tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji wanita yang sayang kepada suaminya, penuh perhatian kepadanya dan menjaga hartanya dengan sabdanya, khairun nisa'in rakibnal ibil salihun nisa'i Quraisy, ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjiha fi dhati yadihi. Sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita Quraisy yang salihah. Jadi sebaik-baik wanita bangsa Arab adalah wanita-wanita Quraisy. Bagaimana kriteria mereka? Mereka adalah wanita yang paling sayang kepada anak pada masa kecilnya dan yang paling memelihara hak-hak suaminya. Jadi karena dua sifat tersebut, wanita-wanita Quraisy menjadi wanita-wanita yang paling mulia, memiliki kasih sayang kepada anak-anak mereka. Tentunya setiap ibu memiliki fitrah, naluri sayang kepada anaknya. Namun tingkat sayang ini berbeda-beda. Tingkat sayang ini berbeda-beda. Ada yang sayang ketika senang, dan sayangnya berkurang atau hilang ketika marah. Baik amarah tersebut disebabkan oleh perilaku suaminya atau perilaku anaknya, sehingga tidak terkendali. Ada yang tetap sayang bagaimanapun kondisi kejiwaannya, karena ada sebagian wanita, ada yang paling parah, nggak mau ngurusin anak. Dia sayang, tapi kalau anak ngompol manggil suaminya, ayah tuh anaknya. Jadi sifat seperti ini tentunya harus dihilangkan dari seorang ibu, karena tugas ibu itu adalah mentarbiyah, merawat anak-anak. Tingkatan berikutnya adalah wanita yang sayang kepada anak ketika suami baik kepadanya. Ketika dia marah kepada suami, baik karena suaminya bersalah kepada dirinya atau karena dia yang salah paham terhadap suaminya. Dan dua hal ini selalu terjadi pada wanita. Karena amarah dia kepada suaminya, dia mentelantarkan anaknya saat dia marah. Meskipun ketika tidak marah dia lakukan apapun, bahkan yang berat-berat sekalipun. Tapi ketika marah dia tidak hiraukan. Anaknya menangis, ngompol, bahkan buang air besar di celana. Anaknya kotor, tapi karena dia lagi marah nggak mau ngurus anaknya. Tingkatan berikutnya adalah wanita yang tidak terpengaruh oleh perilaku suaminya.
dia tetap objektif bahwa itu adalah anaknya. Namun terkadang dia berubah memberikan pelayanan kepada anak ketika ada perilaku anak yang tidak membuat dia nyaman atau membuat dirinya marah. Dan ibu sejati adalah yang tetap sayang kepada anak. Jadi kondisi emosi dia bagaimanapun, dia tetap merawat anak-anaknya. Baik dia ada masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan suami, atau bahkan dengan anak itu sendiri, dia tetap sayang kepada anaknya. Maka inilah yang perlu dicontoh oleh seorang wanita muslimah, menjadi wanita yang penyayang dan menjaga suami, memelihara hak-hak suami, memelihara hartanya, memelihara nama baiknya, memelihara ranjangnya, memelihara anak-anaknya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa biiznihi illa ar-rutab minat ta'am, al-hadits. Wa fihi wala tu'ti min baitihi syai'an illa biiznihi fa in fa'alat dzalika kana lahul ajru wa 'alaihal wizru. Tidak halal baginya, bagi seorang wanita, memberikan makanan kepada orang lain dari rumahnya kecuali dengan seizin suami, kecuali makanan basah. Makanan basah adalah makanan yang mudah basi. Dan hadis di dalamnya disebutkan, ia atau istri tidak boleh memberikan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suami. Jika ia melakukan demikian, maka bagi suaminya pahala dan bagi si istri dosa. Jadi bahkan ketika hendak bersodakoh, seorang istri tidak boleh bersodakoh dengan harta suaminya tanpa izin suami. Ini merupakan besarnya hak suami, bahkan untuk bersodakoh. Maka ini merupakan peringatan penting bagi para wanita. Kalau sodakoh saja harus dengan seizin suami, apalagi untuk nraktir teman-temannya shopping, untuk berfoya-foya, maka lebih-lebih lagi. Terkecuali rutop. Rutop, ya, kalau kita lihat di kamus adalah korma basah, korma muda, itu rutop. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini tidak hanya sekedar kurma muda. Makanan apapun yang basah. Makanan yang basah itu mudah basi. Terlebih di zaman dahulu belum ada kulkas, belum ada freezer. Kalau dibiarkan tentunya akan basi. Maka yang sifatnya seperti ini dibolehkan istri mensodakohkan dari makanan-makanan yang ada, diperbolehkan mensodakohkannya tanpa seizin suami. Adapun makanan-makanan yang kering, maka tidak boleh.
beras, gandum, jagung, minyak goreng dari bahan makanan pokok, maka tidak diperbolehkan mensedekahkannya kecuali dengan izin suami. Terlebih barang-barang perabotan rumah tangga, emas, perak, pakaian, maka tidak boleh mensedekahkannya kecuali dengan seizin suami. Dan tentunya ini ada perinciannya yang akan kita bahas, sejauh mana larangan ini dan apakah secara mutlak ataupun terperinci. Karena ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kebolehannya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya pada Haji Wada', la tunfikum ra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Qila ya Rasulullah walat ta'am. Qal dzaka afdalu amwalina. Janganlah seorang wanita menafkahkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, tidak pula makanan? Beliau menjawab, itu adalah sebaik-baik harta kita. Saat mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kaum wanita, maka seorang wanita bangsawan yang sepertinya wanita dari Mudhar berdiri seraya bertanya, wahai Rasulullah, kami lelah terhadap ayah-ayah kami, anak-anak kami, dan suami-suami kami. Lalu apa yang halal bagi kami dari harta mereka? Beliau menjawab, makanan segar atau makanan basah yang kalian makan dan kalian hadiahkan. Menurut Abu Dawud, rutab atau makanan yang dimaksud adalah roti, sayuran, dan kurma segar. Karena ini kalau tidak segera dimakan akan basi. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan rutab ialah yang mudah rusak atau busuk. Maka ini diizinkan, berbeda dengan selainnya, walaupun makanan. Dalam Syarhus Sunnah karya Al-Baghawi, ia mengatakan, diriwayatkan dari Atha dari Abu Hurairah tentang wanita yang bersedekah dari sesuatu yang ada di rumah suaminya. Ia mengatakan tidak boleh kecuali dari bahan makanan dan pahalanya untuk keduanya. Artinya pahala tersebut didapatkan oleh suami dan istri ketika istri mensedekahkan makanan dari rumahnya. Tidak halal baginya memberikan sedekah dari harta suaminya dengan seizinnya. Pengamalan hal ini menurut para ulama pada umumnya bahwa wanita tidak boleh memberikan sedekah sesuatu dari harta suaminya tanpa seizinnya. Demikian pula pembantu, keduanya berdosa jika melakukannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa zawjuha ajruhu bima kasaba walil khazin mithlu dzalika la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Perhatikan, hadis ini menunjukkan dibolehkannya wanita mensedekahkan dari harta suaminya. Jika wanita menafkahkan dari makanan rumahnya tanpa menimbulkan mafsadah, tanpa menimbulkan masalah, tanpa menimbulkan kerusakan, maka ia mendapatkan pahala dengan apa yang dia nafkahkan, dan bagi suaminya mendapatkan pahala dengan apa yang diusahakannya. Suami mendapatkan pahala mencari nafkah,
istri mendapatkan pahala sedekah. Penanggung jawab gudang juga mendapatkan hal yang sama. Masing-masing dari mereka tidak mengurangi pahala sebagian lainnya sedikit pun. Al-Baghawi rahimahullah berkata, hadis Aisyah ini keluar dari kebiasaan penduduk Hijaz, di mana mereka membolehkan perkara ini secara mutlak kepada istri dan pembantu untuk membelanjakan dan memberikan sedekah dari apa yang terdapat di rumah. Jika peminta-minta datang kepada mereka atau tamu singgah di rumah mereka, Nabi memerintahkan supaya menetapi kebiasaan itu, sebagaimana sabda beliau kepada Asma, la tu'ifu yu'iya alaiki, janganlah engkau berlaku kikir di dalam memberi, maka engkau akan diperlakukan kikir. Dan sesuai dengan hal itu apa yang diriwayatkan dari Umair Maula Abu Lahm, ia mengatakan, aku adalah hamba sahaya. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh memberikan sedekah sedikit dari harta tuanku? Beliau menjawab, iya. Dan pahalanya di antara kalian berdua setengah-setengah atau separuh-separuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falahu nisful ajri." Jika wanita menginfakkan dari penghasilan suaminya dengan tanpa perintahnya, maka suaminya mendapatkan separuh pahala. Takyid atau batasannya dengan sabdanya tanpa perintahnya, Al-Imam An-Nawawi berkata, artinya tanpa perintahnya yang jelas tentang jumlahnya, tapi ia mendapatkan izin secara umum sebelumnya yang mencakup hal ini dan selainnya. Kemudian An-Nawawi melanjutkan, seperti diketahui, jika istri menafkahkan tanpa izin yang jelas dan tidak pula diketahui menurut kebiasaan, maka ia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Oleh karena itu tepatlah penafsiran sabda Rasulullah SAW di atas. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan pahalanya dibagi dua dalam hadis bab ini bisa difahami sebagai harta yang diberikan suami untuk nafkah istrinya. Jika ia menafkahkannya tanpa sepengetahuan suaminya, maka pahalanya untuk keduanya. Untuk suami karena hal itu berasal dari usahanya, dan karena dia diberi pahala atas apa yang dinafkahkannya kepada keluarganya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan selainnya. Dan untuk istri karena harta tersebut merupakan nafkah yang menjadi haknya. Pengertian ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Setelah hadis Abu Hurairah ini ditanya tentang wanita yang bersedekah dari rumah suaminya, maka ia menjawab, tidak boleh kecuali dari bahan makanan yang diperuntukkan baginya, dan pahalanya untuk keduanya. Tidak halal baginya memberikan sedekah harta suaminya kecuali dengan seizinnya. Catatan penting, apakah wanita mempunyai kebebasan membelanjakan hartanya tanpa izin suaminya? Syekh Muhammad Ismail menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis secara marfu'. Hadis marfu' adalah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yajuzu limra'atin atiyatun illa biidzni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan sesuatu kecuali dengan izin suaminya. Hadis yang sama diriwayatkan dengan lafaz la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan hartanya jika suaminya menguasai dirinya.
Dari Abdullah bin Yahya Al-Ansari, salah seorang putra Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa neneknya Khairah, istri Ka'ab bin Malik, datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa perhiasannya serta mengatakan, aku bersodakoh dengan ini. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, seorang wanita tidak boleh memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya. Apakah engkau sudah meminta izin kepada Ka'ab? Ia menjawab, sudah. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Ka'ab untuk menanyakan, apakah engkau telah mengizinkan Khairah bersodakoh dengan perhiasannya? Ia menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW menerima perhiasan tersebut darinya. Berkenaan dengan sabda Nabi SAW, seorang wanita tidak boleh memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, menurut kebanyakan fuqaha, ini berdasarkan esensi dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda kepada kaum wanita, bersodakohlah. Lalu para wanita melemparkan anting-anting dan cincin, sedangkan Bilal menangkapnya dengan pakaiannya. Ini pemberian dengan tanpa seizin suaminya. Al-Baihaqi berkata, sanad hadis ini yang sampai kepada Amr bin Syu'aib adalah sahih. Siapa yang mengukuhkan Amr bin Syu'aib atau sebagai perawi yang bisa dipercaya, maka ia harus mengukuhkan hadis ini atau menguatkan hadis ini. Hanya saja hadis-hadis tersebut yang menyelisihinya sanadnya lebih sahih pada hadis-hadis tersebut, dan ayat-ayat dijadikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai argumen terhadap indikasi atas sahnya wanita membelanjakan hartanya tanpa seizin suaminya. Dengan demikian, hadis Amr bin Syu'aib difahami sebagai etika dan suatu keutamaan sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, mengomentari hadis yang sama, hadis ini dijadikan argumen atau tidak bolehnya wanita memberikan suatu pemberian dari hartanya tanpa seizin suaminya, meskipun ia wanita pintar. Tetapi masalah ini diperselisihkan. Yang dimaksud wanita pintar di dalam syariat kita adalah ar-rusyd. Ar-rusyd itu bisa mengatur harta. Dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita memelihara anak-anak yatim yang mereka memiliki harta warisan. Ketika mereka tumbuh dewasa, tidak serta-merta harta warisan tersebut kita berikan kepada anak-anak yatim tersebut, terkecuali kita telah mengetahui bahwa anak tersebut telah menjadi anak yang rasyid. Rasyid adalah seorang yang bisa menggunakan harta dengan semestinya. Jadi tidak hanya sekedar balik. Karena tidak semua yang balik itu rasyid. Tidak semua yang balik itu rasyid. Contohnya banyak, mahasiswa sudah bolak-balik tapi enggak rasyid. Orang tuanya membiayai dari kampung, jual sapi, jual tanah, tapi kuliahnya enggak bener. Kuliah S1 8 tahun, setiap hari nongkrong di kafe. Dia balik tapi tidak rasyid. Maka kewajiban pengasuh anak yatim ketika ada harta warisan, maka tidak serta-merta memberikan kepadanya meskipun sudah balik, tapi ditunggu sampai rasyid. Dan rasyid ini diketahui dengan diuji.
dikasih misalnya hartanya secara bertahap, kasih 5 juta. Apa yang dia lakukan dengan uang 5 juta tersebut? Kalau dia memegang uang 5 juta, dia buat modal, berdagang meskipun kecil-kecilan, berdagang meskipun lingkupnya terbatas, hanya sebatas kawan-kawannya saja misalnya. Yang jelas dia pandai menggunakan harta tersebut. Atau dia tidak menggunakan kecuali kalau benar-benar perlu, maka boleh ditambah jumlahnya. Tapi kalau dikasih 5 juta langsung berfoya-foya, beli HP, waktunya habis buat main game, maka dia belum rasyid. Maka jika wanita rasyidah, di antara dibolehkannya wanita menginfakkan harta suaminya, mensedekahkan harta suaminya jika dia adalah wanita rasyidah. Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita dibolehkan secara mutlak melakukan hal itu, yaitu mensedekahkan harta suami tanpa izin suaminya jika ia bukan wanita bodoh. Arti bodoh di sini adalah bodoh dalam menggunakan harta. Bisa jadi dia S3, tapi kalau sama duit bodoh. Ada tidak? Banyak. Ya. Sarjana, tapi kalau sama duit goblok. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
kita lanjutkan. Senada dengan ucapan Syekh Asy-Syaukani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata dalam silsilah al-hadis as-sahihah mengomentari hadis Wa'ilah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha." Wanita tidak boleh mengambil sedikit pun dari hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Ringkasan pernyataan Syekh Al-Albani sebagai berikut: tidak boleh bagi suami jika dia seorang muslim yang benar memakai hukum ini lalu memaksa istrinya serta melarangnya membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak merugikannya. Jika suaminya mendoliminya dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan, maka qadhi mengadilinya. Jadi ringkasan dari dalil-dalil yang kita sampaikan, bahwa pada asalnya seorang istri mensedekahkan harta suaminya adalah terlarang. Dan larangan ini baik memiliki fungsi pengharaman atau kemakruhan, dan itu yang lebih tepat. Karena kaidah fikih yang sering kita sampaikan, jika ada larangan dan Rasulullah tidak pernah melakukannya dan tidak ada dalil tentang pembolehannya, maka hukum larangan tersebut adalah haram. Jika ada larangan, Rasulullah pernah melakukan atau adanya dalil yang membolehkan, maka hukum larangan tersebut adalah makruh. Sebaliknya perintah. Kalau ada perintah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan amalan tersebut, maka amalan tersebut adalah wajib. Jika ada perintah, Rasulullah pernah meninggalkan amalan tersebut, maka hukum amalan tersebut adalah sunnah. Dalam hal ini ada larangan dan adanya dalil-dalil pembolehan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukumnya bisa menjadi makruh. Dan keluar dari larangan-larangan ini, artinya dikecualikan dari larangan-larangan ini, artinya tidak makruh apalagi haram. Artinya boleh melakukannya, ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, adat istiadat suatu masyarakat. Artinya para suami pada masyarakat tersebut tidak mempermasalahkan istri mensedekahkan harta-harta mereka tanpa izin terlebih dahulu, seperti kebiasaan penduduk Hijaz, karena mereka terkenal dengan kedermawanan mereka. Sampai diriwayatkan di antara kedermawanan mereka, terlebih kepada seorang tamu dalam menjamu tamu, dan ini kedermawanan orang-orang di zaman jahiliyah. Datang seorang tamu, tuan rumah bertanya kepada istrinya, "Apa yang kita miliki?" Istrinya mengatakan, "Tidak ada, kita tidak punya apapun kecuali kuda tunggangan kita." Maka suaminya tanpa ragu menyembelih kudanya untuk dihidangkan kepada suaminya, padahal harta satu-satunya. Inilah kedermawanan bangsa Arab yang kita sulit untuk menyamainya, menandinginya. Adakah di antara kita datang tamu, tanya ke istri,
ada hidangan tidak? Tidak ada. Cuman motor itu, kreditnya juga belum lunas. Ya sudah, gadaikan motornya untuk menjamu tamu. Ada enggak? Enggak ada. Bukan dijual motornya, digadaikan untuk bergili nasi geprek, ayam geprek. Enggak ada. Mungkin di antara kita ada yang bersodakoh miliaran, bangun masjid 5 miliar, mungkin. Tapi harta yang tersisa jauh lebih itu. Tapi bangsa Arab meskipun enggak punya apa-apa berusaha. Dan ini juga terjadi pada sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi kedatangan tamu, Nabi tidak bisa menjamu. Ini keadaan rumah Nabi SAW. Maka dia menawarkan ke sahabat-sahabatnya siapa yang bisa menjamu tamunya. Maka salah seorang sahabat Ansar bersedia menjamu. Ketika pulang ke rumah, dia tanya kepada istrinya apa yang kita punya. Maka istrinya mengatakan hanya memiliki makanan untuk anak-anak kecil mereka. Maka sahabat Ansar ini mengatakan kepada istrinya, tidurkan anak-anak kita, segera tidurkan. Jadi tidak makan malam, tidur. Kemudian ketika menjamu tamu dan itu makanan satu-satunya, agar suaminya agar tamunya kenyang, maka dia mengatakan kepada istrinya, kalau hidangan sudah disediakan, dan dahulu para sahabat itu makannya berjamaah, satu nampan. Kamu pura-pura matikan lampu, kamu pura-pura memperbaiki lampu, tapi matikan. Maka benar, ketika sudah dihidangkan, istrinya pura-pura benerin lampu, tapi justru dimatikan. Kemudian diotak-atik, pura-pura nggak bisa. Maka tuan rumahnya mengatakan, ayo kita makan saja. Tuan rumahnya pura-pura makan agar tamunya kenyang. Maka pagi harinya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keajaiban ini. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jika suatu masyarakat, ya, mereka adalah para dermawan, ya, kalau jutawan banyak, tapi dermawan itu yang jarang. Jika suami-suami mereka mengizinkan, artinya memang tidak perlu izin, apa yang diperoleh oleh suami dimasukkan ke dalam rumah, itu sudah merupakan hak istri untuk mengelolanya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang kedua, wanita tersebut rasyidah, seperti yang kita sampaikan tadi. Artinya pandai menggunakan harta, tidak boros, tidak foya-foya, maka boleh menginfakkan atau mensedekahkan harta suaminya. Kemudian yang ketiga, tidak merusak, artinya tidak mengganggu jalannya rumah tangga tersebut. Semisal suami punya hutang, kemudian istri mensedekahkan dari harta suami yang bisa mengganggu suami membayar hutangnya, atau anak yang harus dibayar SPP-nya, maka yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau tidak merusak, ya, suami mengizinkan, artinya tidak perlu wanita tersebut, istri tersebut meminta izin secara lisan, tapi memang kebiasaan di rumah itu seperti itu. Kemudian wanitanya rasyidah, dan yang ketiga tidak merusak, tidak mengganggu, maka yang seperti ini diperbolehkan, tidak makruh apalagi haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.